Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua baik-baik saja bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Sehari lagi timnas U23 kita akan menjalani laga krusial babak final Piala AFF yang sekarang dengan label baru Asian Cup U23 tahun 2025. Mampukah Kadek Ariel dan kawan-kawan mengangkat trofi, memenangkan Piala ASEAN ini untuk yang kedua kali, ketika kita pertama kali di 2019 menjadi juara di Kamboja, dan inilah saatnya di depan publik sendiri kita ke final lagi. Dan ini partai ulangan final 2 tahun lalu ketika di Thailand kita mengalahkan tuan rumah di semifinal 3-1 dan menantang Vietnam di babak final. Dan seperti yang sudah kita ketahui, kita kalah adu penalti dengan 6-5 saat itu. Tapi pertandingan tersebut itu masih terngiang-ngiang, terbayang-bayang sampai saat ini, teman-teman. Kenapa? Karena di sana pertandingan final melawan Vietnam dibumbui dengan berbagai adegan kejadian yang keras, terutama dari pihak lawan yang menjurus brutal. Yang masih ingat dengan kejadian sikutan pemain Vietnam, ya, Nguyen Hong Phuc ya saat itu terhadap Haikal Al-Hafiz, pemain bertahan kita. Haikal jatuh disikut dengan keras sekali, tapi wasit Hiroki Kasahara dari Jepang yang memimpin pertandingan membiarkan kejadian itu, tidak menegur dengan keras atau mengusir dengan kartu merah apalagi. Ini disayangkan. Ya. Ada kejadian-kejadian lain ketika kita mendapat peluang mencetak gol di masa perpanjangan. Ramadan Sananta mengirimkan umpan terukur pas ke arah berlarinya Jen Kelly Schroyer. Dia sudah mau mencetak gol ke gawang Vietnam, tapi kemudian hakim garis Kim Si Pisal dari Kamboja mengangkat bendera offside. Padahal dalam tayang ulang berkali-kali dilihat tidak offside, itu onside masuk, itu murni. Tetapi apa boleh buat, kita harus bisa menerima kenyataan. Ya, ini ofisial kita juga pelatih diberikan kartu kuning. Jadi macam-macam kita mendapat tekanan di babak final Piala AFF 2 tahun lalu, sehingga kita gagal dengan penalti Hernando Ari terakhir yang tidak masuk, karena Hernando tampil luar biasa juga, sudah mungkin kelelahan ya ketika diberi tugas dan dia gagal. Tidak mengapa, dan sekarang ini kesempatan ketika terjadi pengulangan final dengan Vietnam, kita harus hadapi mereka. Hadapi dengan jiwa besar untuk masuk lapangan. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Tinggal 1 step lagi, sudah di final sesuai target. Target selanjutnya adalah juara, seperti yang diinginkan oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, juga pelatih Gerald van den Berg, yang menyangka bahwa kita harus bisa menjadi juara. Dalam rangka menuju ke sana, Ketua Umum mengunjungi ya di tempat penginapan tentunya, masuk ke ruang makan, ada tepuk tangan di sana, salaman dengan semua pemain U23, dan beliau memberikan dorongan, ya, semangat kepada semua pemain untuk bertarung, bertempur menghadapi Vietnam. Tentunya tidak perlu gentar, itu yang pasti, Pak Erick. Kalau lawan bermain keras, kita juga layani mereka. Kita keras juga, jangan kita lembek di depan publik kita sendiri. Ya, tetapi keras bukan berarti untuk merusak lawan, mencederai lawan. Itu yang diingatkan oleh Pak Erick. Jadi kita bermain menunjukkan bahwa kita bisa meraih kemenangan di Piala ASEAN ini dengan jiwa besar kita, dengan rasa terhormat. Kemenangan itu didapat dengan terhormat jauh lebih baik. Kita tunjukkan bahwa kita adalah tim terbaik jika kita bisa menjadi juara di Asian Cup U23 ini. Artinya tim terbaik di U23, di level U23 di Asia Tenggara. Itu yang diinginkan. Dan saya rasa semua pemain akan termotivasi. Kalau kita bermain seperti melawan Thailand, itu kelihatan sekali mental. Ini penting. Ketika ada tekanan luar biasa, gol kita kebobolan dulu lewat berapa? Menit 60, tapi pemain terus berjuang untuk mengejar ketinggalan. Ini yang menjadi, saya pikir, mental kita bagus sekali. Raven bisa mencetak gol dari sebuah set piece yang dilayangkan oleh Raihan Hanan. Hanya 6 menit menjelang waktu normal selesai. Di menit 84. Di perpanjangan 2 kali 15 menit, tekanan bertubi-tubi dibuat oleh Thailand. Berbagai peluang yang mereka dapatkan di depan gawang kita. Tapi Muhammad Ardiansyah tampil luar biasa. Pemain-pemain bahkan Kadek, Kakang, Doni Tri juga bermain bagus ya. Dari awal kita bisa melihat Ahmad Maulana juga bergantian di sana dengan Buffon yang masuk. Semua Pak Frankie Misa juga menjalankan tugas-tugas mereka dengan sangat baik. Walaupun kita sudah kehilangan Raven
dan tidak bisa mengambil tendangan penalti. Semua menatap laga semifinal itu dengan perjuangan yang luar biasa, dengan keyakinan penuh untuk bisa menjalankan eksekusi dengan baik. Hanya Robby Darwish yang gagal. Ya, kalau saya bisa melihat di sini memang kalau ada Arkan Fikri, Raven atau Tony Firmansyah itu akan jauh lebih bagus karena mereka juga adalah penendang penalti yang baik. Semoga kita berharap mereka bisa hadir di babak final nantinya pada Selasa malam di GBK, dan itu kan harapan kita semua untuk melihat bahwa mereka bisa berjuang untuk tim nasional U23 kita. Ya, tapi yang pasti kita harus fokus ya, menghadapi. Jangan terpancing dengan emosi. Pihak lawan tetap akan memainkan dengan permainan keras, silakan. Tapi jangan merusak konsentrasi kita. Kalau kita terpancing emosional akan rusak. Kalah kita menghadapi Vietnam. Ya, kita hadapi mereka dengan tenang saja. Tapi kalau mereka keras, kita juga bisa melayani seperti yang Pak Ketua Umum bilang. Asal kita tetap menjunjung tinggi untuk jangan sampai mencederai lawan. Itu penting. Ya, jangan sampai kita diinjak-injak di depan publik sendiri ya, dengan mereka bermain keras, kasar, brutal. Ya, itu yang harus kita lihat. Kemudian bagaimana anak-anak juga harus bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk mencetak gol. Karena finishing touch itu dirasakan sangat kurang. Ya, di final semoga ini ada. Setelah Jens Raven mencetak gol kemarin, di saat kita mandul 2 pertandingan Filipina dan Malaysia, sekarang ada gol. Nah, semoga di final kita bisa menyelesaikan semua itu di 90 menit. Ya, itu harapan kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Kalaupun ada penambahan waktu misalnya, semua juga harus siap. Memang fisik juga menjadi perhatian. Tetapi kan untuk saat ini tidak mungkin menambah fisik dengan waktu yang sangat singkat. Itu perlu butuh lama. Tapi kita harus hadapi. Semua harus siap, pemain-pemain akan berjuang. Kalau berjuang seperti menghadapi Thailand, saya yakin kita bisa meraih hasil yang positif. Artinya semangat juang kita perlu. Ya, tapi kita juga harus tetap waspada. Serangan balik mereka, Vietnamnya sangat kuat, kita juga harus antisipasi. Karena kita kemarin kelihatan dengan serangan balik dari Thailand, 2-3 kita kalah dan akhirnya mereka bisa mencetak gol. Ya, lewat Burawa. Semoga ini tidak terjadi. Hati-hati pemain belakang kita jangan terlalu tinggi garis pertahanan. Ya, saya pikir Gerard Van den Berg sebagai pelatih, Van Kempen yang menjadi asisten sudah banyak memberikan instruksi dan tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap tim kita. Karena kita pun kemarin dikejutkan ya, ketika untuk mengejar ketinggalan, bukan Detan yang dimasukkan, bukan Alfa ini yang dimasukkan, ya bukan Firman Julian saja yang dimasukkan, tapi pemain-pemain bertahan, Brandon Seneman yang bermain, Muhammad Ferrari yang didorong lebih ke depan, ya Buffon juga ikut masuk. Dan ternyata ini untuk mengantisipasi bola-bola tinggi, bola-bola atas, ya untuk bisa mengganggu konsentrasi dari pemain-pemain Thailand, dan itu berhasil. Ya, yang penting kita fokus saja ya untuk bisa menghadapi Vietnam. Percaya diri, optimis itu harus. Tetapi jangan terlalu berlebihan, tentunya dengan kepercayaan diri akan menjadi bumerang. Tapi kita memang harus bersemangat untuk menghadapi laga final ini. Ya, hidup mati yang akan terjadi di GBK pada Selasa malam. Oke, dengan saya Bung Roban. Ciao.